Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya tidak bosan-bosan mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Sampai 15 bulan lamanya perjalanan diskursus nasab Ba'dawi atau para habaib masih bergulir. Walaupun menurut hemat saya secara substansi dari apa yang ditelaah dan disampaikan oleh Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani sudah selesai. Sampai batas nanti ada pihak tertentu yang diharapkan tentu dari pihak Rabithah Alawiyah atau RA memberikan bantahan atau menafikan dari apa yang disampaikan Kiai Imad, tentu sesuai dengan kriteria-kriteria penafian. Karena apa yang dilakukan Kiai Imad dengan metode konfirmasi atau pendekatan pustaka, kitab dibahas dengan kitab dan ternyata hasilnya nyapsap 550 tahun tidak terkonfirmasi sampai pada batas itu. Menurut hemat saya sudah boleh dikatakan selesai, sampai lagi-lagi sampai nanti ada yang bisa mengkanternya. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya perlihatkan buku ini kepada Anda. Inilah buku yang merangkum mungkin ya dari semua apa yang diulas oleh Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani dalam penelitiannya. Dan alhamdulillah, seperti beberapa edisi yang lalu saya sampaikan, saya mendapatkan buku ini kiriman dari seorang sahabat. Nah, di buku ini ya cukup komprehensif lah menurut hemat saya ya. Mulai dari apa itu nasab, bagaimana metode nasab, bahkan tentang metode ulama menafikan nasab. Nah, edisi kali ini kayaknya menarik ini untuk dikupas ya. Ini ada pada halaman 25. Para ulama mempunyai perhatian besar dalam menjaga nasab Nabi Muhammad SAW agar nasab Nabi Muhammad SAW tidak dimasuki nasab palsu atau dukholaul nasab, penyusup nasab ya, penyusup nasab. Di sini ada ciri-ciri nasab palsu. Barangkali ini baik untuk kita ketahui. Dengan mengetahui ini, nanti kita setidaknya bisa mempertimbangkan ketika ada orang-orang yang mengaku diri sebagai dzurriyyah Nabi dengan nasab ABCD. Saya akan bacakan saja biar lebih jelas, selebihnya nanti Anda beli bukunya. Ciri kepalsuan dari segi silsilah. Ini yang pertama, silsilah mufradah. Silsilah ini satu garis ke atas hanya menyebut anak ke ayah, ayah ke kakek, terus ke atas tanpa menyebut saudara-saudara ayah atau saudara-saudara kakek. Silsilah seperti ini patut dicurigai palsu kecuali ia dapat membuktikan bahwa silsilah ini hanya ringkasan dari syajarah yang memuat keseluruhan. Jadi kalau ikhtisornya tidak masalah, tapi kalau ini dianggap semua maka patut dicurigai palsu. Mufradah, silsilah mufradah, silsilah tunggal. Yang kedua, silsilah tersebut menyebut nama-nama yang keberadaannya tidak dapat dibuktikan dalam buku nasab atau buku sejarah. Nah, ini nampaknya metode konfirmasi yang dilakukan oleh Kiai Imad ya. Kemudian yang ketiga, nama-nama yang berada dalam silsilah mengalami kekurangan nama atau kelebihan dilihat dari kelaziman jumlah generasi yang seharusnya. Ini ada kaitannya juga dengan interval orang berusia berapa, kemudian dimungkinkan anak dalam usia berapa yang kemudian menikah, memiliki anak dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini mungkin maksudnya ya. Saya ulangi lagi, nama-nama yang berada dalam silsilah mengalami kekurangan nama dan atau kelebihan dilihat dari kelaziman jumlah generasi yang seharusnya. Kemudian yang keempat, silsilah muttaribah, yaitu silsilah yang berubah-ubah dan terjadi keterputusan beberapa nama yang sulit disambungkan dengan asal silsilah.
Apa ini ada kaitannya dengan macam Ubaid kemudian disebut Abdullah kemudian jadi Ubaidillah? Gimana menurut Anda? Kemudian yang kelima, silsilah faja'ah, yaitu silsilah yang muncul tiba-tiba yang beberapa nama luput dari catatan para ahli nasab pada zamannya. Jelas ya? Kemudian yang keenam, silsilah mukhalifah, yaitu silsilah yang menyalahi kesepakatan para ahli nasab. Kemudian yang ketujuh, nama dalam silsilah suatu kabilah menyalahi kebiasaan sosial dan ideologi kabilah tersebut. Misalnya nama itu nama ajam atau bukan Arab suatu daerah, tanpa didukung adanya data sejarah perpindahan leluhur ke daerah tersebut. Atau nama-nama itu biasa digunakan oleh kaum Syiah namun berada di kabilah yang menganut Sunni tanpa ada sumber perubahan madhab. Jadi ternyata seperti itu ya. Saya ulangi, nama dalam silsilah suatu kabilah menyalahi kebiasaan sosial dan ideologi kabilah tersebut. Jadi ini karakteristik penamaan. Umpamanya saya murni orang Jawa, terus saya menggunakan kebiasaan nama yang dipakai oleh orang Makassar, umpamanya pakai nama Andi di depannya. Padahal saya murni Jawa, tetapi karena dikatakan saya berada di wafatnya di Makassar, terus saya dikasih nama Andi, padahal saya Jawa. Mungkin seperti itu. Jadi karakteristik nama dan di sini disebutkan akidah, ideologi. Ini juga bisa menjadi ciri-ciri untuk menelisik keabsahan seseorang bernasab pada siapa, benar atau tidak nasabnya. Ada 7 poin yang menurut saya ini baik untuk kita cermati, bukan untuk mencampuri urusan nasab orang, tidak. Sebenarnya istilah-istilah ngapain ribet masalah nasab orang, bukan ke sana Mas Bro. Yang ditelaah oleh Kiai Imad itu adalah silsilah Kanjeng Nabi ke bawah, kemudian ketemu Bani Alawi yang Anda tahu sendiri bagaimana mengatakan Muhammad jaddu kaujaddi dan sebagainya. Jadi ada kebanggaan yang disampaikan di publik, kemudian ditelaah kok ternyata begitu. Jadi kalau saja ke atasnya mungkin bukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tidak persoalan barangkali. Artinya tidak akan banyak orang yang menelaah ke sana. Semisal saya bernasab ke Ken Arok umpamanya ya, kemungkinan sama Kiai Imam tidak ditelaah. Tapi karena demi memurnikan nasab Nabi, sebagaimana tadi disampaikan di awal tulisan ini, maka beliau pun melakukan penelitian. Demikian sahabat-sahabatku sekalian sekilas tentang buku ini. Dan ya lupa, ada yang menanyakan kepada saya di kolom komentar, Gus kalau mau beli buku itu di mana? Saya sendiri nggak ngerti karena saya ini mendapat kiriman. Tapi kemungkinan ini nanti saya cantumkan di layar ya, alamat dari penerbitnya, barangkali Anda ingin mendalami tentang buku ini, baik untuk mempelajari atau mengkanter. Jadi ingat buku bom nuklir itu, ini bukunya sudah terbit Bu ya. Tinggal bom nuklir Anda bagaimana kira-kira. Bukan untuk bertengkar, sekali lagi, biasa dalam ranah keilmuan itu saling memberikan masukan satu sama lain, tetapi secara konstruktif. Sebab dengan demikian dialektika ilmiah kita akan berjalan. Kehidupan ilmiah di negeri ini akan berjalan. Satu sama lain akan mencari data-data untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menjatuhkan. Kalau toh menjatuhkan itu untuk memperbaiki. Jadi jangan disalahpahami. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, salam hormat kepada Kiai Imad yang sampai saat ini saya belum bertemu langsung, apalagi salaman. Tapi karya Anda Kiai sudah saya baca, boleh dari bentuk artikel sampai dalam bentuk buku. Mudah-mudahan Kiai senantiasa dalam lindungan Tuhan dan kita semua diberkahi serta dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.